Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video yang telah kita sebarkan, kita sudah menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Maka kurang sempurna jikalau kita belum membaca sebuah hadis yang menerangkan ada beberapa orang yang tidak mendapatkan keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Maka kita insya Allah akan membaca hadisnya sehingga nanti kita bisa mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan pada malam nisfu Sya'ban tersebut, tidak termasuk orang yang terhalang daripada kebaikan-kebaikan pada malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharajal Baihaqi bi isnadihi an Aisyah. Wa kharajal Baihaqi bi isnadihi an Aisyah. Dan telah meriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibrilu, Jibril telah datang kepada saya, Jibril alaihissalam. Faqala, maka Jibril berkata, Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Walillahi fiha utaqa'u minan nar. Dan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memerdekakan orang-orang dari api neraka. Pada malam hari ini banyak orang-orang yang merdeka dari api neraka. Bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, sebanyak bilangan bulu-bulu dombanya Bani Kalbin. Sini ghanami kalbin maknanya adalah sebanyak bulu-bulu dombanya kabilah yang besar yang bernama kabilah Kalbin, sebanyak bulu-bulunya domba Banu Kalbin, sebuah kabilah yang besar yang mereka punya banyak kambing, itu Banu Kalbin namanya. Maka Nabi mengatakan sebanyak bilangan bulu-bulu dombanya orang-orang Banu Kalbin. Kemudian la yanzurullahu fiha, Allah tidak memandang pada malam itu. Sangat disayangkan. Orang-orang semuanya mendapatkan kebaikan, rahmat Allah. Ada beberapa jenis orang yang tidak dipandang oleh Allah. Siapa itu? La yanzurullah, Allah tidak melirik, tidak memandang fiha pada malam itu ila musyrikin, kepada orang yang syirik. Orang yang syirik tidak mendapatkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Wala ila musyahinin, dan juga Allah tidak memandang kepada orang yang belum berdamai, orang yang masih menyimpan rasa dendam di hatinya kepada orang-orang beriman. Wala ila qati'i rahimin, dan Allah juga tidak memandang kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Wala ila musbilin, dan Allah tidak memandang pada malam itu kepada orang yang isbal, yang memanjangkan
celananya atau sarungnya melebihi mata kaki dengan kesombongan. Dengan kesombongan. Masalahnya isbal itu adalah penyakitnya, ilatnya itu sombong. Maka juga insyaallah bisa juga dimaknai tidak dipandang oleh Allah pada malam itu orang-orang yang sombong. Lah, di antara tanda kesombongan memanjangkan sarung atau celana melebihi mata kaki. Di zaman dahulu orang-orang yang punya uang yang lebih, mereka suka menampakkannya dengan memanjangkan sarung mereka dan celana mereka di bawah mata kaki. Lah, ketika Abu Bakar sarungnya melorot, maka lapor sama Nabi, saya pun sering sarung saya itu melebihi mata kaki. Maka Nabi mengatakan Abu Bakar itu adalah bukan karena kesombongan, tapi karena masalah dia sendiri. Dia suka pakai sarung, terus sarungnya melorot dengan sendirinya. Jadi maknanya isbal itu masalahnya adalah karena kesombongan. Jadi maka pada malam itu Allah juga tidak memandang kepada orang-orang yang sombong. Wala ila aki walidaih, dan Allah juga tidak memandang kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala ila mudmiri khamrin, dan orang-orang yang selalu minum khamar. Al-hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka semoga kita dijauhkan oleh Allah daripada sifat-sifat yang buruk. Ada 6. Yang pertama syirik. Yang kedua masih ada perasaan dendam atau benci, belum berdamai dengan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Kemudian orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian orang yang sombong, orang yang isbal. Kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian orang yang selalu minum khamar. Maka tentu saja supaya kita tidak rugi pada malam hari itu, sudah capek-capek beramal, capek-capek kita ibadah, habis maghrib kita baca Yasin 3 kali supaya panjang umurnya berkah. Kemudian supaya dihindarkan dari segala musibah, diberikan keluasan rezeki. Kemudian yang ketiga, dilapangkan hati husnul khotimah. Habis isya pun kita sholat tasbih, istighfar, sholawat. Ya, sudah capek-capek, namun kita tidak dipandang oleh Allah. Kenapa? Karena masalah yang telah kita sebutkan tadi. Maka kata ulama, di antara tanda-tanda ahli surga yang mereka berjalan di dunia adalah orang yang di hatinya sudah Allah bersihkan dari perasaan benci dan dendam kepada orang lain. Sehingga ciri khas ahli surga dalam Al-Quran disebutkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Telah Allah buang dari hati mereka kebencian. Di dalam sana, di surga, mereka menjadi sahabat, menjadi saudara, ala sururin mutaqabilin, dan saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan surga. Maka orang-orang yang mengikhlaskan kesalahan orang yang lain, maka mendapatkan pahala yang luar biasa. Sehingga Nabi saja menggelarinya ahli surga yang sedang berjalan di dunia. Ada sahabat Ansor yang Nabi bilang berkali-kali, jikalau kalian ingin melihat ahli surga, lihatlah pemuda itu. Siapa itu? Seorang pemuda yang sebelum tidur
dia memaafkan kesalahan orang-orang yang bikin kesalahan kepadanya. Maka insya Allah kalau kita tunaikan syarat-syarat tadi, kita termasuk mutaqa'u minan nar, orang yang Allah merdekakan dari api neraka. Dan kita pun mendapatkan keutamaan, fadilah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan pada malam hari itu. Siapa yang minta ampun, diampuni. Siapa yang minta dijaga dari musibah, Allah akan jaga. Siapa yang meminta kebaikan, afiah, maka Allah akan memberikan itu semuanya. Maka semoga sebelum malam nisfu Sya'ban kita siapkan diri kita. Kita siapkan diri kita pada malam itu, kita bertawajuh, kita memohon kepada Allah, dan kita berdoa mulai dari saat ini. Semoga Allah beri kekuatan kita, beri kesehatan, sehingga malam itu nanti kita bisa menyempurnakan amal-amal kita. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.